Utara Bobi Nasution merazia truk berplat Aceh menuai polemik. Untuk membahasnya sudah bergabung anggota DPD asal Provinsi Aceh, Sudirman Haji Uma. Pak Haji, selamat malam. Selamat malam, Mas Ega. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Pak Haji, menurut Anda, apakah memang kebijakan razia plat kendaraan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution ini memang terlihat jelas menargetkan kendaraan dari Aceh? Ya, begini. Yang pertama yang kita dapat informasi dan kita bisa melihat di media yang sudah tersebar itu kan yang dirajia itu mobil Aceh. Jadi harus menggantikan platnya menjadi plat BK. Dan kemudian seluruh mobil yang beroperasi di Medan, itu kalimatnya ya, harus menggantikan plat nomor kendaraannya menjadi BK. Nah, ini kan kalimat ambigu, ya, menjadi multitafsir. Bagaimana ini dimaknai? Mobil-mobil Aceh, mobil-mobil yang plat selain nomor kendaraan itu selain BK itu harus menggantikan nomor. Sementara kita di Aceh, masyarakat Aceh itu melakukan kegiatan itu beroperasi di Medan, mengantarkan penumpang, mengambil makanan, sembako, dan lain sebagainya, membeli dari Medan. Kemudian sebaliknya juga, yang dari Medan mengambil CPO dan membeli padi di sana di Aceh itu kan menggunakan plat BK. Nah ini kan terjadi ketidakharmonisan, tidak harmonis antar dua daerah. Jadi kenapa juga kita lihat di sini, gubernur langsung turun ke lapangan. Dan ini menjadi reaksi keras daripada masyarakat Aceh. Begitu, Bang Ega. Ya, Pak Haji, apakah memang sebanyak itu kendaraan operasional dari Aceh yang masuk ke Sumatera Utara? Sehingga kemudian kesannya itu yang merusak jalan di Sumut itu kendaraan dari luar. Padahal yang memperbaiki itu anggaran Sumut. Kan itu narasi yang kemudian disampaikan oleh Pak Bobi ya. Bagaimana? Ya, kalau kita hitung-hitung jumlah kendaraan yang masuk itu tidak begitu. Jadi sementara begini, Mas Ega, antara Aceh dan Sumatera itu kan saling ketergantungan, saling membutuhkan. Ada barang di Sumatera Utara yang dibawa ke Aceh, seperti minyak goreng katakanlah ya, gula dan sebagainya, kan itu lalu lalang, hilir mudik. Nah kemudian begitu juga mobil-mobil dari Medan yang mengambil barang ke Aceh. Jadi kalau dikalkulasikan tidak bisa dijumlahkan pakai angka memang. Jadi kalau hari ini dikatakan bahwa semua jalan rusak karena mobil di Aceh itu tidak benar, tidak benar. Karena begini, kan yang dilalui oleh kebanyakan mobil di Aceh itu kan jalan nasional. Jadi lalu lintas nasional itu kan jalan negara. Jadi maka bagaimana perspektif itu jalan mobil-mobil yang beroperasi di Sumatera. Ini susah ini diterjemahkan bagaimana memaknai itu. Sementara memang kebutuhan kita dari Aceh itu memang sembako itu bergantung kepada Medan sekarang. Maka kalau dikatakan hari ini untuk peningkatan PAD hanya ingin mendisiplinkan kendaraan-kendaraan yang beroperasi di Medan, ini sudah dalam perspektifnya salah ini. Kenapa? Semua barang yang dibeli oleh masyarakat Aceh hari ini itu kan nantinya income-nya kembali kepada daerah, kembali kepada Medan. Itu kan kerugian yang paling besar daripada dia sasar plat kendaraan semata. Ini saya pikir perlu kebijakan daripada Gubernur Sumatera Utara agar tidak terjadi gesekan antara dua daerah, antara Aceh dan Medan ini, karena kita saling ketergantungan. Begitu, Mas Ega. Nah, efek dari kebijakan itu seberapa besar akan mengganggu harmonitas antara Sumut dan Aceh, Pak Haji? Hari ini kan banyak masyarakat yang berandai-andai ya, berspekulasi ya. Ini kan sekarang ini Mujahir Manaf sudah membuka hubungan perdagangan dengan Malaysia melalui laut. Pendapat daripada masyarakat, tokoh masyarakat ya, yang berseliweran di media, sudah sekarang kita putuskan hubungan dengan Medan, kita ambil dari luar negeri saja, dari hubungan luar negeri yang sekarang apalagi pelabuhan
Punggoko itu sudah diresmikan. Nah, ini adalah merupakan kerugian bagi Medan sendiri nantinya. Jadi, kita inginkan yang harmoni ya, yang humanis antara Aceh dan Medan ini. Jangan disasar hanya pajak saja PAD-nya. Tapi lihat, volume yang lebih besar adalah komoditi, barang yang dijual di Sumatera Utara itu berapa miliar. Itu kan hasil, itu kan pembelian masyarakat Aceh. Ya, masyarakat Aceh yang membelinya sekarang ini. Namun itu tidak menjadi satu sasaran daripada perspektif gubernur ini sendiri, Pak Bobi. Ya, Pak Haji, sudah ada permintaan maaf ya dari Dinas Kominfo Sumut mengatakan akan memperbaiki komunikasi publiknya begitu. Lalu kemudian Bobi Nasution pun juga sudah mengklarifikasi mengatakan sebetulnya ini kebijakan yang lumrah. Hal yang serupa dilakukan oleh kepala daerah lain, tapi ketika ia yang melakukan ini jadi pembicaraan senasional. Nah, tanggapan Anda bagaimana? Cukup tidak sih kemudian klarifikasi ini untuk kemudian meredakan situasi sekarang ini, Pak Haji? Begini, kalau suasananya gaduh begini, baru Gubernur Sumatera Utara menjelaskan secara soft. Kenapa nggak dari tadi atau dari dulu sebelum itu? Kan ini gubernur ini bertetangga. Kenapa nggak ada sounding, sosialisasi, komunikasi? Kan bisa. Mas Ega, sekarang ada ribuan juga mobil BK yang plat BK itu di Aceh. Tapi Aceh tidak mempermasalahkannya kok. Jadi kenapa Medan seperti kebakaran jenggot hanya ingin mencari sensasi dalam pajak PAD? Hanya itu yang disasar. Kami Aceh berdamai kok. Tidak ada masalah BK di Aceh. Ini problem. Dan hari ini katanya itu bukan kewajiban tapi hanya himbauan. Awalnya bukan begitu. Maka tidak terjadi polemik seperti ini kalau memang dari awalnya hanya himbauan. Kalau yang bagi saya masyarakat yang tinggal di Medan, misalnya masyarakat Aceh, dihimbau untuk membuat plat nomor kendaraan itu dari BK itu, no problem, tidak ada masalah. Okay. Tapi ini mobil yang beroperasi di Medan, bagaimana mengidentifikasi persoalan ini? Ya ambigu ini, menjadi multitafsir. Operasi di Medan, semua mobil Aceh ke Medan, ngantar penumpang ke Medan. Begitu juga kalau kami buat nanti mobil Medan ngambil CPO barang padi dari Aceh, BK harus ganti BL apa begitu? Itu kan tidak etis, tidak rasional. Ya. Begitu. Ya baik, Pak Haji, nanti kita akan tunggu ya komunikasi selanjutnya dari pihak Sumut dan juga pemerintah Provinsi Aceh supaya kemudian harmonitas tidak terganggu antara Sumut dan Aceh. Terima kasih Pak Haji sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.